8. Yesus datang, haleluya, Dia datang, oh puji bunga bakung yang di lembah, Dia bawa ke rumahmu, masih datang, haleluya, puji Yesus datang, Maranatha, haleluya, jiwaku terus senang, basuh jubah isi lampu, berjaga dan berdoa, hanya tinggal tunggu waktu, Dia datang jemput kita, Maranatha, haleluya, puji Yesus datang, Maranatha, haleluya, jiwaku terus tenang, dengarkanlah suaranya memanggil kepadamu, dengarkanlah nafirinya memuji kemuliaan-Mu, Maranatha, haleluya, puji Yesus datang, Maranatha, haleluya, jiwaku terus senang. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau Allah, Kau yang memelihara kami dengan firman. Selamatkan kami, Tuhan. Beri kami hidup yang kekal. Kesehatan yang sempurna badan dan jiwa. Bahagia yang sejati. Curahkan berkat-Mu yang baik dan limpahi kami dengannya. Pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami, karena Kau Raja kami. Sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya faya fendo mare natalas damanaya kore salaman ku salem salam. Ya sayna mares natas dalam dekanaman, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya.
hingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi atas kami dengan sempurna. Tuhan, berkati kami berganda-ganda. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan. Engkau baik, Tuhan. Buat rumah ini Engkau baik, buat kami Engkau baik. Terima kasih, Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 14 ayat 10. Hosea 14 ayat yang ke-10. Begini bunyinya firman Tuhan. Hosea 14 ayat yang ke-10. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tapi pemberontak tergelincir di situ. Saya pegang yang kuat-kuat. Apa yang dikatakan ini? Saudara kan jalan, dan saudara jalan itu hanya selamat kalau saudara jalan di jalannya Tuhan. Nah, jalannya Tuhan yang kayak macam apa rupanya, kalau kita nggak tahu, bagaimana kita bisa tahu itu jalannya Tuhan? Jalannya Tuhan itu yang bagaimana? Saudara perhatikan baik-baik kalau dikatakan bahwa jalan Tuhan itu lurus. Lurus itu artinya apa? Lurus yang umum, definisi lurus aja lah. Lurus itu adalah jarak terdekat dari dua titik. Itu lurus. Jadi itu cirinya jalan Tuhan. Kalau saudara merasa jalan saudara itu sudah nggak lurus lagi, artinya saudara mesti maksa di sini, ngeden di situ, muter di sana. Kalau jalan saudara sudah tidak dibukai lurus, itu sudah salah. Jangan tunggu sampai macet. Jangan tunggu sampai nanti kita nggak tahu lagi keluarnya gimana. Pokoknya saudara lihat jelas, jalan yang dibukain Tuhan itu jalan yang berkenan kepada Tuhan itu ialah jalan yang terdekat. Dia jalan yang enak. Dia tidak susah. Nah, di jalan yang sama itu, orang yang fasik, orang yang gak benar tergelincir. Jadi saudara, sebetulnya gampang kita ngukur. Jalan yang saudara jalan ini sekarang membuat saudara itu lega. Kalau lurus itu lega kan? Membuat saudara lega. Tapi susahnya itu ya, kita seringkali membiasakan diri kita dengan yang tidak lega. Saudara tahu, latihan untuk tidak lega itu latihan apa? Yaitu bangsanya sport otak, bangsanya teki-teki silang. Saudara membiasakan diri untuk tidak lega. Tidak lega bisa jalan terus. Nah, itu nanti akhirnya saudara akan mengalami jalan yang saudara tempuh itu nggak lega, tapi porsen terus. Bisa ada masalah yang tidak selesai-selesai. Sedangkan orang yang terbiasa dengan jalan yang lega, nggak mau nempuhin. Nggak mau. Saudara, jadi kita jalan cuma yang dibukain Tuhan aja. Kita jalan cuma gitu aja.
Saudara kita jangan kaget kalau di dalam dunia ini, jalan yang lika-liku itu yang dicari orang. Jadi orang bisa sih ngarang apa aja, tapi satu lihat, memberi kelegaan apa enggak. Saudara, memang kita lihat kan, saudara, apa yang terjadi aja di Purbalingga, terjadi glep-glep gitu. Orang bilang PDI merusak Golkar, ya gitu kan, saudara. Saudara tahu, diusut. Karena Golkar yang harus minta maaf, sebab dia kurang sempurna rekayasanya, kurang sempurna. Itu orang-orang ditangkepin. Nah, yang ditangkepin itu yang pakai pakaian merah, pakai apa, itu diselidiki terus. Diselidiki sama partai yang lihai. Keluar pengakuannya. Siapa yang nyuruh dia? Dan ternyata tidak lain. Itu menteri yang ada di situ itulah yang nyuruh dia. Nah, saya bilang kalau gitu tuh yang namanya provokator tuh jangan-jangan menterinya. Nggak ada yang berani nangkep tuh. Nah, jadi saudara lihat, orang tuh dibikin bingung begitu rupa, sampai seketika itu tidak tahu lagi kita yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Tapi kalau saudara jalan dengan kelegaan, ketemu juga langsung tahu. Saudara langsung bisa ngenalin. Saudara, jalan tuh enak memang. Saya jalan gini ya. Kalau ada orang mau minta tolong, susah kan? Bedakan yang benar-benar apa yang enggak. Saya gampang. Kalau saya nggak punya duit, ada orang minta tolong, pasti dia bohong. Dan benar, saudara. Wah, butuh gini. Janjinya utang dan nanti diganti, kayak saya itu butuh utangnya macam-macam, saudara. Udah, saya persis nggak punya duit, jadi saya nggak bisa, saya sederhana, saya ngasih. Aku lagi bokek, kamu datang, ya aku nggak bisa ngasih. Nah, terus udah mulai kalau saya gitu, nawar. Saya bilang ini kan bukan dagang kok tawar-tawaran. Udah akhirnya nawar-nawar nggak bisa. Ini kertas, ini korannya dijual apa? Koran yang ditaksir jadinya. Saya bilang, koran ini dijual sama pegawai saya. Jadi saudara ketahuan sekali. Kalau saudara biasa jalan lega, saudara tahu. Kita di dalam dunia ini cukup banyak dan nggak usah cari susah-susah, orang bohong, orang maksudnya tidak baik. Jalan itu nggak lega. Tapi orang yang jalan dengan Tuhan benar, dia terbuka, enak, lega. Dan lega nggak lega saben hari ini menentukan hidup saudara. Saudara kalau terus nggak lega, akhirnya jadinya stres. Akhirnya jadinya segala macam penyakit. Tapi kalau saudara lega, saudara enak. Saudara sehat, saudara segar. Ya saudara, apa kita menempuh jalan yang lurus ini? Apa kita paham? Apa kita tahu bahwa ini jalan yang benar, yang mesti dijalani? Gak ada gunanya saudara tahu yang baik, yang saudara gak bisa jalani. Jalan saudara lurus atau tidak? Di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Pasal 2 ya. Hagai pasal 2 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi begini. Sebab beginilah firman Tuhan,
semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara, dan itu sudah kelihatan jelas bahwa Tuhan tuh ngolah-walik semua. Langit, bumi semua dihancurin. Dan bangsa-bangsa dihancurin. Tapi anehnya itu. Dan ini sekarang kita lihat kan. Kekayaan bangsa-bangsa itu menuju ke satu tempat. Ke rumah Tuhan. Saudara, saudara tahu. Dan ini kita lihat loh. Di mana-mana hancur. Tapi kita nggak tahu apa yang sedang dihimpun untuk rumah Allah sana di Yerusalem. Yang indah-indah itu ke sana. Kalau saudara mau buka benar nih ya, keadaan kekayaan itu mestinya itu ya, di Yerusalem, Israel itu mestinya mau perang ya sama hancurnya kan. Mestinya kan. Tapi kok yang hancur, kok yang sebelah satunya. Sudah ngebom ya ngebom, apa ya apa. Tapi Israel tetap kaya, saudara tahu kekayaan orang Israel itu. Itu Bank Dunia itu punyanya dia. Saudara, itu sebabnya sebetulnya itu nggak adil, kelihatan jelas nggak adil. Kalau Israel berbuat yang nggak benar, runding gitu. Coba bayangin, kadang-kadang saya kasihan juga. Yasser Arafat mau memproklamirkan kemerdekaannya itu tunda-tunda terus. Dulu Bung Karno sama Bung Hatta nggak punya apa-apa juga, ya berani memproklamirkan. Ya saudara, ya mungkin karena kita berani pakai bambu runcing. Jadi sudah lihat ya, jalan yang dengan Tuhan itu lurus. Apa saja mesti jadi berhasil. Nah ini yang kita lihat. Sekarang ini kacau nih, semua kacau loh. Apa saudara pikir Amerika itu nggak kacau? Oh Amerika itu kalau baru dikenain banjir aja udah kacaunya lebih dari sini. Sini kalau orang banjir masih bisa minum air banjir. Kotor kayak apapun. Sana kalau sudah banjir nggak minum. Sudah tidak ada aqua. Nggak bisa minum. Listrik mati. Wah, udah nggak bisa. Saudara tahu. Lebih parah. Dan ternyata sana juga sama kacaunya kalau sudah gitu. Ya longsor ya ada, ya banjir ya ada, ya gempa ya ada, angin ribut ya ada. Saudara, jadi kita lihat keadaan ini nih di akhir zaman. Ini akhir zaman. Apa saudara tahu jalan yang saudara tempuh ini benar apa enggak? Orang sudah nggak mikir lagi sekarang sih, sudah nggak nanya-nanya lagi benar apa enggak. Pokoknya selamat gitu. Padahal justru untuk selamat itu kita butuh tahu persis benar apa enggak. Benar tahu jalan saudara benar. Jangan ikut-ikutan orang. Tahu persis jalan yang kita tempuh itu benar. Nah, kalau saudara nggak tahu ciri-cirinya bagaimana, saudara anggap semua benar. Mesti tahu dulu ciri-cirinya. Lurus nggak itu jalannya saudara tempuh? Saudara tahu persis nggak? Saudara lihat tenaga saudara itu terbuang-buang percuma kayak knalpot bocor, atau saudara lihat jalan saudara ini semua efisien dipakai.
Efisien loh. Kalau jalan dengan Tuhan, nggak ada yang kebuang-buang. Sebab lurus. Apa yang saudara lakukan sekarang? Apakah itu bisnis, apakah itu apa saja, apakah saudara lihat itu lurus? Atau saudara mesti raba-raba ke sana kemari, buntu sana, buntu sini. Sampai hari ini, orang apa saja, siapa saja yang benar dengan Tuhan, jalannya lurus dan terbuka. Gampang. Saudara jangan bilang, oh ini zamannya zaman ruwet, zaman ini. Itu tidak ada artinya terhadap Tuhan. Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Untuk bikin yang macet itu jadi baik, dia cuma berfirman satu kata aja. Satu kata aja. Nah, kalau kita kepancing ngikuti jalan yang belat-belit, kita nggak keluar. Kita nggak keluar. Saya berhasil ngajarin anak angkat saya. Jalannya macet semua, macet, buntu macet. Dia nangis, dia bilang sama saya, gimana? Diam, saya bilang. Diam, lihat Tuhan aja, minta Tuhan suruh berfirman, ngeratain jalannya. Cuman semalam loh. Dan ternyata itu kita lupa bahwa kita boleh urusan dengan 1000 orang ya. Nggak usah 1000 banyak-banyak lah. 100 orang ya. Dan saudara, orang yang pertama yang saudara urusan, persis lagi urusan sama saudara, lagi ribut di rumahnya. Gitu ya. Jadi dia nggak enak nih dipegang nih. Kayak kepiting mabuk nih. Saudara. Lantas yang kedua, dia baru rugi. Ya. Yang ketiga, dia baru nggak enak badan. Yang keempat, nah itu 100 persis numpuk urusan saudara. Enak nggak enak? Macet tuh jalan saudara, tahu nggak kalau gitu? Satu orang aja cukup. Ini semua sial, semua gagal. Nah, siapa yang bisa betulin itu? Kalau saudara sekarang ngadepin semua pada negatif semua, siapa yang bisa menyelesaikan itu? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ini anak angkat saya ngalami nih. Besok dia bakal divonis, kliennya marah-marah, pekerjaannya nggak baik, dan semua negatif. Lantas malam itu dia diem, dia bilang sama Tuhan, beres. Dia baru tahu bahwa pekerjaan saya itu selalu gitu. Saya itu nggak pernah bisa beresin urusan orang. Tapi asal ada yang sudah macet gitu, saya bilang itu Tuhan, itu kerjaan saya nggak bisa. Dia hanya berfirman sama seperti zaman dulu. Dia berfirman adalah terang dan terang jadi. Benar loh. Besok paginya dia kan dipanggil sama kliennya. Dia akan punya tukang-tukang yang adat. Besok paginya itu semua cuaca baik semua. Coba bayangin. Sampai mestinya dia dipanggil buat dimakiin. Ini dia dipanggil malah jadinya akhirnya dia dipuji. Dia malah direkomendasi. Nah yang mujizat mana? Ya semua. Oh, Tuhan cuma tinggal berfirman, itu semuanya tuh persis lagi positif buat saudara. Udah. Nah, selamatnya jalan kita lewat bahaya ini adalah ini. Setiap perkara yang hubungan dengan saudara, Tuhan ubah situasinya sehingga saudara jalan dengan tenang. Nanti kalau saudara ngomong, loh, aku lewat sana tuh lega, tenang sama sekali, nggak ada apa-apa. Nah, 5 menit kemudian orang lain lewat, justru di situ yang paling jahat. Saudara,
Ini saya coba jelaskan saudara. Selamat kita itu gimana caranya Tuhan ngatur. Begitu sederhana. Jangan coba cari-cari barangkali Tuhan nanti datang pakai apa gitu. Enggak. Dia cuma ngubah. Di tiap orang itu ada yang dirubah. Saudara hari ini bisa marahan, saudara hari ini bisa baikan. Itu aja kasarnya. Saudara suka ketemu temen nggak yang lagi uring-uringan gitu? Lagi uring-uringan atau saudara mau minta tolong, mau uring-uring, ini lagi ngambek, jangan dimintain tolong. Tapi 5 menit lagi dia bisa berubah jadi baik. Nah kalau saudara ketemu dia 5 menit kemudian, saudara ketemu dia baik. Kalau enggak saudara, yang bisa bikin gitu tuh kelihatannya kecil, itu cuma Tuhan yang bisa bikin. Enggak ada orang lain. Nah kalau saudara tahu, ya, saudara jalan dengan tenang. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 16. 2 Korintus 10 ayat 16 kita baca firman Tuhan begini bunyinya. 2 Korintus 10 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi begini. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Beri kami sekarang makan tubuh. Terima kasih. Sama seperti pada malam itu, Tuhan berkata kepada kita begini, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Yohana marah, elevani para sonare. Haleluya. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan, beri kami juga minum darah. Terima kasih Tuhan. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru. Yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosamu. Ambillah.
Ayamayaku maratan dan ayun Arenan tataya kumasalun alam. Minumlah darah Kristus. Amin. Yamaya kura falamen Danira kanatura salaman. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.